Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara semua. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberi kita waktu yang baik dan juga leluasa, sehingga kita bisa betul-betul dengan dalam merenungkan firman-Nya, beroleh iman, dan iman kita pun diteguhkan. Sehingga setiap hari sebagai orang percaya, kita dapat hidup dari iman kepada iman. Dari iman yang satu kepada iman yang lebih kuat dan teguh, serta dalam. Nah, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema, yakni didukung di atas sayap Raja Wali. Ya, didukung di atas sayap Raja Wali. Nah, kita barangkali pernah melihat di tayangan di televisi, entah itu Planet Animal atau apapun, National Geographic Channel mungkin, tentang bagaimana burung Raja Wali mendukung anaknya di atas sayapnya yang besar, terbang kepada tempat kediamannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Tuhan rupanya menggambarkan dirinya ketika ia hendak menyelamatkan umatnya di Mesir pada waktu itu, seperti seekor Raja Wali yang mendukung anaknya untuk pergi ke tempat kediamannya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya akan membacakan sebuah firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 19, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Keluaran 19 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa Tuhan menggambarkan dirinya seperti itu? Apa sebenarnya yang hendak Tuhan katakan kepada umatnya? Rupanya perbudakan umat Tuhan pada waktu itu, yakni Israel di Mesir, dan penyelamatannya Tuhan gambarkan seperti tindakan burung Raja Wali. Ya. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, perbudakan yang menimpa umat Tuhan pada waktu itu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan sekali. Mereka bangsa yang tadinya diterima dengan baik oleh Firaun pada zaman Yusuf, dan ketika itu mereka diberi tempat yang baik sekali, tanah Goshen, mereka berkembang, mereka tumbuh menjadi bangsa yang sangat besar. Tetapi sesuatu yang jahat terjadi ketika penguasa pada waktu itu, Firaun, yang tidak mengenal Yusuf dan juga pekerjaan-pekerjaannya, mulai merasa takut, ya, sehingga ia akhirnya mengambil tindakan yang sangat fatal sekali. Ya, sampai di sini saya merenungkan bahwa rupanya ketika rasa takut mulai mencengkeram seseorang, tidak jarang tindakan yang diambil tidak bijaksana. Apa sebabnya? Karena semua dilandasi rasa takut. Seseorang atau manusia yang takut biasanya akan langsung mengaktifkan mode melindungi diri sendiri dan mode menyerang orang-orang di sekitar untuk memberikan rasa aman. Demikianlah Firaun pada waktu itu. Ia mengaktifkan mode mengamankan dirinya dan menyerang bangsa yang menurut dia mungkin akan berbahaya di kemudian hari. Bayangkan, mungkin akan berbahaya di kemudian hari. Belum berbahaya pada waktu itu, tetapi rasa takutnya mendorong dia betul-betul untuk mengambil tindakan yang sangat fatal. Ia berusaha menghentikan laju pertumbuhan bangsa Israel. Ya. Dia mengutus bidan-bidan dan berpesan kepada mereka, ketika yang lahir bayi laki-laki kamu bunuh saja, tapi kalau yang lahir bayi perempuan biarkan hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Mereka orang-orang yang bergerak di bidang medis, kesehatan, menolong orang banyak, dan betul-betul punya hati yang tepat. Ya. Takut akan Tuhan, tidak berani berjalan melampaui nilai-nilai universal, kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sehingga bidan-bidan itu berkata, perempuan-perempuan Israel tidak seperti perempuan-perempuan Mesir. Sebelum kami datang, mereka sudah bersalin. Ya, katanya demikian, raja gagal. Dan apa yang terjadi? Raja Mesir Firaun pada waktu itu mencoba mencari akal. Kalau sudah begini, maka harus diambil tindakan yang lebih keras lagi. Firaun memaksakan kejahatannya. Dia memanggil para tentaranya dan meminta mereka, memberi perintah untuk menelusuri semua rumah-rumah orang Mesir dan membuang segala bayi-bayi mereka. Bayangkan, bayi-bayi laki-laki dibuang semua. Kesedihan yang luar biasa terjadi. Kemudian tidak selesai sampai di sana. Mereka diberikan perbudakan yang sangat hebat. Diminta membuat batu bara dalam jumlah yang
tertentu. Dan bahkan sampai kepada puncaknya, sampai segala perlengkapan membuat batu bata itu pun juga mereka harus kerjakan sendiri. Diperberat, dan semakin diperberat. Dari kehinaan, dari tempat yang begitu sulit, Tuhan datang menghampiri umatnya melalui Musa dan juga Harun. Dan membawa umat Israel pada waktu itu kepada pembebasan. Tuhan mencari umatnya dalam lembah kekelaman dan membawa mereka kepada tempat kediamannya, kepada kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, semua kisah-kisah ini sebenarnya menggambarkan juga kehidupan kita pada hari ini. Betul, kita bukan lagi diperbudak di Mesir, betul kita adalah umat perjanjian baru, gereja, orang-orang percaya dari segala suku bangsa, siapapun juga mereka yang menerima Sang Juru Selamat. Iya, itu kita hari ini. Namun demikian, ingatlah bahwa kita pun juga umat yang ditebus. Tuhan sendiri, Tuhan Allah Israel, datang dalam rupa manusia. Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Kali ini bukan hanya Israel, tapi segala bangsa. Itu sebabnya Tuhan datang dalam rupa manusia, supaya Ia mengambil tempat kita, dan secara sah pada akhirnya dapat membawa kita kepada tempat kediamannya. Ingatlah, Tuhan yang kita miliki bukan Tuhan yang sewenang-wenang. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa, Dia datang sesuai dengan hukum-hukumnya, nilai-nilai kesempurnaan kesuciannya, kekudusannya, keadilan, kebenaran, kasihnya yang kekal. Dia datang dalam rupa manusia, membawa kita, yakni semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada tempat kediamannya. Dari kehinaan karena kejatuhan ke dalam dosa. Karena dosa Adam, kita semua jatuh ke dalam dosa. Belum lagi ditambah segala perbuatan kita sendiri. Tuhan mengangkat kita, membawa kita kepada kemuliaan. Kalau Israel Tuhan angkat dari Mesir, menyeberangi padang gurun, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Kita sebagai umat perjanjian baru, orang-orang yang percaya dari segala suku bangsa ini kepada Sang Mesias, kepada Juru Selamat, dibawa dari kejatuhan, kehinaan, kegelapan bayang-bayang maut, dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu sebabnya kita hari ini punya otoritas. Bukan hanya diberi, tapi kita didudukan. Kita punya kedudukan yang mulia, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di dunia roh, kita didudukan bersama-sama Kristus. Sehingga kita punya segala kuasa. Itu sebabnya orang-orang percaya, para pengikut Kristus, tidak takut kepada kuasa-kuasa gelap. Banyak orang takut kepada kuasa-kuasa gelap. Roh-roh jahat di dunia ini memilih membungkukkan diri kepada kuasa-kuasa kegelapan itu. Tetapi kita orang-orang percaya diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Putra-putri Tuhan sendiri. Karena kita didudukan di dalam Kristus. Itu yang membuat kita punya otoritas kuasa-kuasa gelap. Dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan dapat mengatakan amin bagi segala janji Allah. Nah, ini harus kita hidupi. Kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Kalau kita menghargai segala pemberiannya, bayangkan kita punya seseorang yang dekat. Entah itu kekasih kita, entah itu suami atau istri kita, gitu ya. Memberikan kita pemberian-pemberian. Dan kita hanya memilih 1-2 pemberiannya. Dari begitu banyak pemberiannya. Kita hanya betul-betul menyukai 1 atau 2. Tidak sungguh-sungguh melihat seberapa besar nilai pemberian itu. Seberapa besar pengaruhnya dalam hidup kita. Seberapa jauh kita berjalan jikalau kita memanfaatkannya dengan baik dan maksimal. Bapak Ibu dan Saudara, segala janji Tuhan, ya dan amin. Kita sebagai orang-orang percaya, nikmatilah kepenuhan keselamatan. Kepenuhan keselamatan. Segala yang terkandung dalam keselamatan itu, nikmatilah. Karena keselamatan tidak hanya bicara soal kehidupan kita nanti gitu ya. Setelah meninggal dunia, kita di sorga. Tidak hanya itu, keselamatan itu mulai di sini. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terhitung sebagai umat yang diselamatkan dari sini. Dari sini, Bapak Ibu dan Saudara, menikmati relasi dengan Tuhan. Otoritas sebagai anak-anak Allah, segala janji Allah, hikmatnya, segala yang terkandung di dalamnya. Nikmati itu, sehingga kita betul-betul mengerti apa artinya berjalan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diberi otoritas, sebagai orang-orang yang didukung di atas sayap Raja Wali. Ya. Tuhan membawa kita dari kehinaan kepada kemuliaan. Jika Israel dibawa dari Mesir perbudakan di sana sampai kepada tanah Kanaan, Tuhan membawa kita dari kehinaan bayang-bayang maut sampai kepada kemuliaan sorgawi. Keselamatan dimulai sejak saat ini, ketika kita mengaku percaya. Nah, berikutnya apa artinya didukung, ditopang di atas sayap Raja Wali? Didukung, ditopang di atas sayap Raja Wali berarti bahwa Tuhan itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, membawa kita naik, mengatasi segala rintangan dan sampai kepada tujuan ilahi
di mana Tuhan akan menempatkan kita. Nah, sesungguhnya sekalipun kita tahu bahwa tempat perhentian kita katakanlah di sorga begitu ya, tetapi sesungguhnya kita dirangkum atau tempat kediaman itu dirangkum disebut sebagai di dalam Kristus. Ya, kita orang-orang percaya memang betul adalah warga kerajaan surga, tapi kita disebut sebagai orang-orang yang berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus berarti berada di tempat yang tertinggi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tempat kediaman Tuhan yang maha tinggi. Itu di mana? Di dalam Kristus. Tuhan membawa kita untuk memenuhi tujuan ilahinya. Ketika Tuhan mengangkat Israel naik dari Mesir kepada tanah Kanaan, apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Musa dan Harun pada waktu itu. Mujizat-mujizat terjadi di Mesir, 10 tulah dan lain sebagainya, pembebasan, Laut Merah dibelah, hujan mana di padang gurun, dan juga tiang awan, tiang api, air yang keluar dari batu karang dan lain sebagainya. Kemuliaan Tuhan yang begitu besar menyertainya. Nah, demikian juga kita, ketika kita berada dalam Kristus Yesus, berjalan dalam kemerdekaan itu, ya, kita menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, ya, kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang asing dan juga aneh. Itu bagian dari kehidupan kita. Betul, ada kalanya kita Tuhan tolong dengan hal-hal yang mengejutkan, supranatural bisa jadi. Tapi Tuhan juga membawa kita menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Pekerjaan tangan kita diberkati, diberikan oleh Tuhan keberhasilan di sana, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, yang penting sekarang bagi kita, orang-orang yang berjalan di dalam Kristus ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh berjalan dalam firman dan perjanjiannya. Firman Tuhan dan perjanjiannya adalah satu paket. Kalau kita mengenal firman Tuhan tanpa mengenal perjanjian yang membungkus firman itu, kita akan kesulitan mengerti firman itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan dan sistem perjanjiannya, nah, itu indah sekali. Di perjanjian lama, ya, di perjanjian lama umat Israel pada waktu itu hidup di bawah perjanjian terdahulu, ya, perjanjian lama itu sendiri. Yang sistemnya adalah kalau mereka mentaatinya maka mereka diberkati, begitu. Tapi kalau mereka melanggarnya mereka bisa dikutuki, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Makanya kehidupan umat Israel tidak pernah betul-betul stabil pada zaman raja-raja, pada waktu itu di bawah perjanjian lama. Mereka naik, turun, taat, tidak taat, begitu terus. Karena mereka diukur berdasarkan perbuatannya. Dan upacara korban ada di sekeliling sistem itu, mencegah mereka untuk binasa. Ya, sekiranya mereka tidak menyembah apa yang bukan Tuhan, mereka tetap berdiri sekalipun naik turun. Kita hari ini mendapat perjanjian yang jauh lebih baik. Firman Tuhan berkata bahwa kita hidup di bawah perjanjian yang lebih baik, perjanjian baru, yang tidak didasarkan kepada perbuatan kita, tapi didasarkan kepada perbuatan Kristus. Ini yang lebih indah sekali, disebut juga sebagai perjanjian anugerah. Kita diberi anugerah yang begitu besar. Ya. Sebagai orang percaya kita tidak mengemis anugerah, kita diberi. Yang penting sekarang bukan bagaimana kita meminta, tapi bagaimana kita menerima. Hati yang menerima adalah hati yang percaya. Kalau kita umat Tuhan, umat perjanjian baru, sungguh-sungguh menghayati sistem daripada perjanjian Tuhan, maka milikilah hati yang menerima, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hati yang menerima karya Tuhan, hati yang menerima keselamatan yang dari yang menyertainya. Ya, karena kalau hati kita sudah menerima, terbuka, nah di situ kita mulai sinkron dengan Tuhan. Banyak orang percaya akhirnya give up, ya, menyerah karena tidak mengerti bagaimana firman Tuhan bekerja. Firman Tuhan bekerja dalam perjanjian baru adalah dibayar oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap kali kita menerima janji Tuhan, janji orang benar, kita harus mengatakan amin. Tapi masalah besar adalah tidak sedikit orang percaya selalu melihat diri sebagai orang berdosa. Ingat, status sinners sudah berlalu. Kita adalah orang kudus sekarang, saints, ya. Orang-orang kudus kan karena kebolehan kita. Kita coba lihat diri sendiri, banyak kelemahannya. Tapi kalau melihat darah Yesus Kristus, segala dosa kita telah diampuni, kelemahan kita telah dilalukan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, itu sebabnya penting sekali sebagai orang-orang percaya kita berangkat dari sini. Ketika Yesus Kristus Tuhan kita menebus kita, status sinner sudah berlalu di belakang kita itu. Kalau kita masih dalam status sinner, tidak bisa kita mengaminkan firman Tuhan. Selalu kita merasa, waduh, jauh dari saya, tidak layak. Setelah melayakkan kita, bagaimana mungkin kita menolak kelayakan yang diberikan Yesus? Tidak menghargai karyanya. Nah, berangkat dari situ, status sebagai orang benar, dari situlah kita bisa
mengaminkan segala janji Allah, menerima berkat orang benar. Karena betul kita orang benar, karena darah Yesus melalui iman. Nah, dari situ kita berjalan dalam tujuan ilahi. Sehingga apapun situasinya, suka duka, bahkan apapun di sekeliling kita saat ini yang begitu menakutkan, kita tidak perlu takut. Bijak waspada, harus takut jangan. Aminkan apa yang dikatakan Tuhan. Hidup dalam hikmat kebijaksanaan, dalam pimpinan rohnya. Berjalan dalam tujuan ilahi. Sehingga hidup kita sebagai duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus, sebagai pembawa kabar baik itu betul-betul bisa digenapi. Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini ya, kita bukan lagi menunggu status sebagai imamat rajani. Kita bahkan sudah diberikan. Hidupilah hal itu. Nah, dikatakan kalau Israel taat, mereka diberikan berkat ini, Bapak Ibu dan Saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Berikutnya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Akan menjadi. Apa yang dulunya akan, sekarang sudah terjadi. Karena apa? Karena Kristus. Jadi kalau kita masih melihat status jati diri kita sebagai sesuatu yang akan terjadi, di sini membuat kita lemah. Tapi kalau kita sadar apa yang Tuhan katakan ini sudah menjadi kenyataan, realita kebenaran di dalam Kristus, kita berjalan dalam kekuatan yang baru. Ya. Sesungguhnya, Bapak Ibu dan Saudara, kita ini sekarang adalah harta kesayangan Tuhan. Orang-orang percaya harta kesayangan Tuhan. Kristus menjaminnya, pintu gerbang alam maut tidak akan bisa menguasai kita. Amin. Dan disebut juga sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan berikan kasih sayang. Banyak orang bertanya-tanya dalam hatinya, ya kalau Tuhan masih sayang, saya akan ini dan itu. Kalau Tuhan masih sayang, hey, kita orang percaya, jangan bilang kalau Tuhan masih sayang. Tuhan sayang dengan kita, dengan kasih yang kekal, dengan cinta yang kekal. Sayangnya Tuhan tidak pernah hilang atau surut. Sayangnya Tuhan itu terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Hiduplah sebagai orang yang penuh kasih sayang daripada Tuhan. Tidak ada orang yang betul-betul kuat kalau mereka tidak menikmati kasih sayang Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul menikmati kasih sayang Tuhan, tidak ada raksasa, tidak ada Goliat yang tidak bisa kita kalahkan. Tapi kalau hati kita penuh dengan rasa, aduh Tuhan saya nggak dengan saya, Tuhan benci dengan saya, Tuhan nggak suka dengan saya. Waduh, berat. Sebagai umat Tuhan, kata-kata seperti itu sudah harusnya dieliminasi. Tuhan sayang dengan saya, dengan cinta yang kekal. Ini pegang baik-baik. Ini yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, berikutnya, kamu akan menjadi bagiku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Kabar baiknya adalah, saya akan bacakan dari 1 Petrus 2, ya, surat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi kamulah. Apa yang ditemui Israel dimiliki gereja hari ini. Bagaimana mungkin kita tinggal terus-menerus dalam kehinaan? Ya. Apa yang mulia, apa yang tidak bisa dicapai, dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini ingatlah, kita bangsa milik Tuhan. Bangsa apapun kita bangsa milik Tuhan. Imamat raja, imam-imam dan raja-raja. Berhak mengakses, menikmati segala berkat rohani. Dan punya otoritas perkataan dalam roh. Kemudian berikutnya apalagi diberikan kehormatan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Apa sebabnya? Karena Tuhan telah datang mencari kita, mendukung kita di atas sayap Raja Wali sampai kepada tempat kediamannya. Tuhan sendirilah Sang Raja Wali yang agung, yang mulia itu, membawa kita dari kehinaan. Kalau Israel dari Mesir, kalau kita dari kegelapan, bayang-bayang maut, kepada kemuliaan sorgawi. Ya. Dan hari ini kita sudah sampai di sana. Masih di dunia, tapi sudah sampai. Kedudukannya sampai walaupun masih hidup di dunia. Ya, ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 9 ini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, keselamatan jiwamu. Kita hidup sebagai umat yang telah diselamatkan. Keselamatan jiwa kita tidak menunggu kita meninggal. Tidak menunggu juga segala sesuatu yang lain. Tapi sudah terjadi saat ini. Hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Hidup sebagai orang-orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan ini.
hidupilah, hayatilah keselamatan supaya kita betul-betul dapat menghidupi tujuan ilahi kita. Dengan ini hidup kita menjadi berkat. Ya. Jadi hiduplah sebagai umat yang ditopang oleh saya Praja Wali, yang berdiam dalam kediaman Tuhan, tempat yang maha tinggi. Dan di sana ada segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Asal kita hidup dalam posisi yang penuh iman, menerima, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.